Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Allahumma alhimna marusida umurina wa izna min suri anfusina wa min syati amalina. Alhamdulillah hadirin, kita bersyukur karena kita pada saat ini masih banyak Allah berikan rahmatnya, cucurannya, kasih sayangnya lah. Sehingga kita hari ini masih istiqomah untuk kita selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah. Kita kajian kita ini yaitu judul dibalik keajaiban sunnah Nabi. Apa daripada kedasatan sunnah Nabi ini? Hadirin, apa makna sunnah? Sunnah ini perbuatan Nabi, yang dibuat Nabi, yang dikerjakan Nabi, yang dilakukan Nabi hari-hari, baik makannya, tidurnya, kemudian makannya, kemudian gerak daripada dakwahnya, semuanya lah itu sunnah, Pak. Dari ibadah sampai dia berakhlak, sampai dia berdakwah, sampai dia berakhlak, semuanya sunnah, Pak. Yang kita harus ikutin. Karena Allah katakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuhya. Jadi apa yang buat Nabi bukan maunya Nabi, Pak. Bukan daripada keinginan Nabi, tapi daripada wahyunya Allah SWT. Dari keinginan Allah SWT. Kalaupun Nabi salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bila ingin kita dicintai Allah, disayangi Allah, mendapatkan ridho Allah, apa Pak caranya? Yaitu kita mengikuti sunnah Nabi, amalan Nabi. Bapak katakan, qul in kuntum tuhibunallah fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum, bila engkau ingin cinta Allah, fatabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah, maka Allah cinta pada kamu, dzunubakum, ampuni dosa kamu, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya sejauh mana kita ikut Nabi, cara Nabi kita ikutin, Pak, sejauh itulah Allah ridho. Allah ampuni dosa kita, Allah berikan rahmatnya, Pak, sejauh mana kita ikut daripada sunnah-sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi, Pak, ada 3 tertib, Pak, ada 3 cara. Sunnah surah, sirah, sarirah. Surah yaitu daripada fisik, casingnya, Pak, ya, casingnya. Berpakaian, bagaimana cara berpakaian, putih kuku gimana, apa dulu. Itu daripada surah. Sirah, amalan Nabi, Pak. Dakwahnya, akhlaknya, ibadahnya. Itulah daripada sirah. Yang terakhir sarirah, Pak. Apa? Kerisauan Nabi. Apa yang Nabi risaukan, Pak? Pada umatnya. Umati, Anisa, sholat. Jadi itu pikir, Pak. Akhir ayat Nabi, Pak, yang dipikirin itu, Pak, umatnya, Pak, umati, Anisa. Itu yang dipikirin Nabi, yang disukai Nabi, Pak. Bagaimana umatnya ini bisa selamat daripada azabnya Allah, selamat daripada fitnah di dunia dan akhirat. Inilah pikir kisah Nabi, Pak, yang Nabi risaukan pada umatnya, Pak. Nah, itu terus ada, Pak, baik surahnya, sirahnya harus ada sebagai umatnya, Pak. Kalau ingin dapat ridho Allah, kalau ingin disayang Allah, kalau ingin dapat daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah, Pak, ini kita harus paham, Pak. Ini secara langsung sebagai tameng, Pak, perisai. Kan kalau kapal kan ada radar kan. Sebelum peluru kena, dia kena radar dulu. Begitu, Pak. Ini gendatif orang pajahat kita nggak kena, Pak. Ada tameng perisai, Pak. Orang yang ikut sunnah, Pak. Bapak pakai sunnah coba, asya Allah. Pakai full sunnah. Pakai gamis kan, jenggot, masya Allah, Pak. Itu karisma, Pak. Orang lihatnya, Pak, udah langsung, Pak, nyentuh, Pak. Udah kena karismanya, Pak. Udah kena auranya. Ini, Pak. Ini, Pak, sunnah itu ada kejayaan, Pak. Jangan mengatakan kalau dikerjakan pahala
Sunnah nggak apa-apa, bukan itu Pak. Yang jelas kita nggak dapat ridho Allah. Kita nggak dapat ampunan Allah kalau nggak ikut sunnah Pak. Jangan salah mengartikan sunnah Pak. Sunnah itu ada kejayaan, ada bantuan Allah, ada kudrat Allah Pak dalam sunnah Nabi Pak. Ini yang kita harus dipahami Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya deh Pak. Ketika Nabi ini Mi'raj ya. Mi'raj, maka ketika menghadap Allah Pak di Sidratul Muntaha ya. Nabi buka sendal Pak. Karena Nabi orang beradab, yang tinggi adabnya sama Allah, buka sendal kan. Maka ketika buka sendal, Allah larang, wahai Muhammad, jangan kau buka sendal kamu. Karena sendalmu yang nempel itu lebih berharga arasku. Jadi sendal Nabi Pak lebih berharga aras. Bagaimana sunnah Nabi Pak. Yang hari ini kita rendah-rendahkan. Makan nggak pakai sunnah, tidur nggak pakai sunnah, hubungan sama istri nggak pakai sunnah, gimana Pak? Semua itu ada sunnahnya Pak. Bagaimana kita perjalanan kita keluar dari rumah ada, masuk rumah keluar rumah, masuk WC keluar WC, ya, masuk kampung keluar kampung ada Pak semuanya. Semuanya ada komplit Pak, semuanya komplit agama itu Masya Allah. Itulah kita Pak. Maka kalau kita sunnah di Al-Quran Pak, nur daripada tubuh kita Pak, nur semua. Maka Nabi minta doanya, ya Allah nur pada mataku, nur pada telingaku, nur pada kulitku, nur pada dagingku. Ini Pak. Jadi hadirin mulai, laju kita ambil contoh Pak ya, sunnahnya. Sunnah Nabi Musa aja Pak. Itu ceritanya gini Pak, ada tukang lawaknya Fir'aun Pak. Khusus sedang mau ngeledek Fir'aun Pak, itu tukang lawak sama disewa sama Fir'aun Pak. Dia pakai baju gamis bagaimana Nabi Musa, dia pakai jenggot, dia pakai tongkat kan. Itu intinya dia ngeledek Nabi Musa Pak, yang disewa oleh Fir'aun Pak. Nah ini Pak, tapi ketika dikejar, Fir'aun ngejar Musa Pak di Laut Merah ya. Itu yang selamat cuma dia Pak, yang selamat Pak. Yang enggak tenggelam Pak. Jadi ikut sunnah Nabi Musa aja pas itu Allah muliakan Pak. Bagaimana sunnah Nabi kita Pak, Masya Allah. Yang hari kita rendahkan, yang hari-hari kita sudah jauh dari sunnah Nabi, Masya Allah Pak. Maka hadirin, di perang itu Pak, satu perangan tuh orang Islam kalah terus. Gak pernah menang Pak, selalu kalah terus. Lalu orang Islam tuh minta bantuan Pak kepada Amir Mukminin. Ya, waktu Amir Mukminin aja dari Sayyidina Umar Pak. Nah, maka Umar datang cek, ya enggak, survei ke gitu, ke pasukan itu. Apa yang kurang amalnya nih? Jadi Islam menang Pak bukan banyak sedikit ya, tapi amalan, apakah ada amalan yang tertinggal? Semuanya dicek Pak, sholatnya berjamaahnya udah oke, baca Qurannya oke, zikirnya oke, semuanya akhlaknya oke, bagus. Tapi ada satu Pak yang mereka nggak kerjakan, nggak pakai siwak Pak. Jadi nggak pakai siwak aja itu Allah nggak bantu Pak. Sehingga ketika pakai siwak semua Pak tentara Islam Pak, maka orang-orang kafir ngintip Pak, melihat dia mata-matain, Masya Allah. Hari ini orang Islam senjatanya bukan lagi pedang katanya. Senjatanya apa? Siwak. Kita di giginya lagi asah tuh. Wah, kita mungkin akan deger di ini Pak. Digigit. Maka mereka takut Pak. Langsung KO Pak. Jadi begitu Pak. Sunnah ada kejayaan. Ada kejayaan Pak. Setiap sunnah itu ada kejayaan. Jadi hadirin yang dirahmati semata, kita pakai siwak Pak. Sama kita yang pakai siwak yang enggak. Yang pakai siwak 70 kali daripada yang ibadah sholat nggak pakai siwak Pak. 70 kali bedanya. Masya Allah Pak. Dan keuntungan siwak di ayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan candu madaratnya 70 kali. Di akhir hayatnya kita nggak bisa ucapan la ilaha illallah. Itu Pak ruginya kita pakai. Kalau kita tidak pakai sunnah Pak. Jadi hadirin yang dirahmati semata. Kemudian Pak, keutamaan sunnah ini lagi Pak. Keutamaan sunnah ini dikatakan setan dijauhkan daripada sunnah. Begitu Bapak ke sunnah, setan nggak bersama kita Pak. Contoh, kita makan nggak pakai adab ya, nggak pakai sunnah Nabi Pak. Setan yang kenyang Pak, ya, yang gemuk, yang genuk. Kita mah kurus, yang gemuk Pak. Kita masuk rumah nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai adab lah, maka rumah kita Pak jadi sarang, ya nggak jadi hotel.
Maka orang yang di rumahnya nggak pakai adab Pak, makannya tidurnya nggak pakai adab, ya nggak, maka Pak setan itu bikin pengumuman di rumah kita Pak, di atas ini. Di sini ada rumah gratis dan makan gratis. Nah ini Pak, langsung penuh Pak datang Pak, ada iklan Pak dari setan. Nah ini Pak, jadi rugi kita Pak. Kita hubungan dengan istri kita walaupun itu halal Pak, tapi nggak pakai sunnah, masya Allah. Dikhawatirkan Pak nanti benihnya dua Pak, kita dan setan Pak, masya Allah. Maka dengan sunnah Pak, jauhkan daripada setan Pak, sunnah Pak, sunnah ada kejayaan Pak ya. Jadi sebelah, jadi itulah kita harus Pak paham Pak, bahwa kita ini memang Allah ciptakan kita Pak, waktunya sebentar, sebentar aja Pak. Nggak lama 70 tahun Bapak ibadah, taat sama Allah, surga selama-lamanya. Ya enggak? Kenapa surga selamanya? Karena Bapak niat untuk selamanya taat sama Allah. Maka surga pun selama-lamanya. Orang kafir dia buat maksiat, durhaka sama Allah, neraka selama-lamanya. Kenapa Pak? Karena dia beranggapan dia ingin sama Allah itu durhaka, ingin maksiat selama-lamanya. Maka selama juga di neraka Pak. Ini Pak. Jadi Pak, kita bagaimana Pak ya? Kita gunakan Pak. Kenapa orang itu Pak, dia akan memahami hakikat hidup setelah dia mati. Baru paham. Baru memahami hakikat hidup Pak, masya Allah. Baru memahami Pak, bagaimana manusia itu dia akan menyesal. Dia akan merasa tertinggal amalnya Pak. Kenapa surga Pak? Ada berapa tingkat? Satu tingkat dengan tingkat lainnya Pak, itu satu tingkat aja Pak. Ini bumi dan langit. Apa perbedaan surga Pak, satu tingkat dengan tingkat lainnya Pak? Hanya 1/10 Pak. Hanya 1/10 Pak. 1/10 bisa meningkat derajatnya bisa beda seperti bumi dan langit Pak. Misalnya Bapak punya amalan zikirnya ada 1000, maka kata saya cuma 99, saya cuma 999. Beda satu Pak. Maka itu surganya bumi dan langit. Masya Allah. Bagaimana itu ketinggalan 1/10. Bagaimana ketinggalan Bapak baca Qurannya 1 juz. Masya Allah. Ketinggalan Bapak berjamaah. Ketinggalan Bapak tahajud. Enggak ada rugi, masya Allah. Sahabat Pak ada yang tertinggal takbiratul ula Pak, menangis 3 tinggal malam Pak, menangis sedih. Hanya tinggal takbiratul pertama Pak dengan imam Pak, menangis 3 hari malam. Masya Allah. Maka dia infakkan Pak 1000 kuda. Nambah Abu Rahman bin Auf, ya Rasulullah, saya ini ketinggalan 1 takbiratul ula. Bisakah menganja 1000 kuda ini untuk saya menganja kekurangan saya sholat berjamaah takbiratul 1 pertama. Maka kata Nabi, jangan pun 1000 kuda yang kamu punya wahai Rahman. Kamu punya semua dunia ini nggak bisa nembus satu imam dengan imam Allah Akbar, kamu ikut tuh nggak bisa Pak menampung daripada lunya sisinya Pak, daripada keutamaannya. Masa itu ada orang Pak pengantin baru ya, dia baru nikah Pak, belum sempat digaulin Pak. Maka ketika ini dia hubungan sebagai kewajiban sebagai seorang suami, dia sholat Pak. Sholatnya sampai subuh. Sampai subuh Pak. Maka hari kedua pun begitu. Ini malam pertama Pak, belum ada apa lain Pak. Masih asli ya. Hari kedua pun begitu Pak, ketika dia tindakan kewajibannya sebagai seorang suami, sholat sampai subuh lagi. Sehingga ngadu istrinya Pak kepada ibunya. Ya, istrinya yang ngadu. Ya ini Umi, ini suami saya nggak melaksanakan tanggung jawabnya katanya. Saya diacuin aja. Maka disampaikan kepada Rasulullah, maka ditarjib, diberikan nasihat, kamu tunaikan istri kamu. Jadi maknanya ini Pak, malam pertama lebih nikmat daripada ibadah sama Allah. Ibadah sama Allah tahajud Pak lebih nikmat malam pertama Pak. Mengalahkan malam pertama daripada pengantin baru Pak. Ini Pak kalau sudah masuk iman Pak. Iman masuk tuh masya Allah. Jadi begini Pak, jadi kita selalulah ya kita selalu utamakan perintah Allah. Apa sibuk Pak, ada perintah Allah utamakan. Sibuk bagaimanapun tinggalkan Pak. Karena ngasih rezeki juga Allah Pak. Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kita hidup di Allah, dilihat Allah, diketahui Allah. Kok kita nggak mau taat sama Allah, kan keterlaluan Pak ya. Terlaluan Pak, masya Allah. Setelah Pak ya, mudah-mudahan Allah berikan selalu kita ini diberikan bimbingannya Pak ya, diberikan suatu istiqomah lah ya, semasa kita selalu dilindungi Allah SWT dalam setiap keadaan. Subhanallah wa bihamdihi,
subhanahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.